Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsurijal Mustajab Wasdi dengan nomor NIM 20830400055. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang Tafsir Al-Huda, Kitab Tafsir Al-Azhar, pemikiran metode tafsir karya Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka. Al-Quran merupakan pedoman utama bagi setiap muslim dan menjalani kehidupan yang kitab sucinya seringkali dijadikan fokus perhatian dan studi sepanjang sejarah Islam. Pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran sangat penting untuk memperoleh petunjuk yang terkandung di dalamnya. Namun, memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, para ulama dan cendekiawan muslim telah berusaha untuk mengembangkan metode dan pendekatan dalam memahami atau menafsirkan kitab suci agar bisa lebih mudah memahami. Salah satu tafsir yang menonjol dan terkenal di dunia Islam adalah Tafsir Al-Huda. Tafsir ini menarik perhatian banyak pembaca dan peneliti Al-Quran karena pendekatan yang sistematis, penjelasan yang mendalam, serta relevansi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Hal terpenting dalam Tafsir Al-Huda terletak pada kebutuhan akan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran. Meskipun Al-Quran diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, pesan-pesannya tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks yang kehidupan masa kini. Namun berbeda dengan budaya, pergeseran sosial, perkembangan zaman, serta tantangan dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dengan tepat. Tafsir Al-Huda muncul sebagai respon terhadap tantangan tersebut dengan memberikan penjelasan yang mendalam tentang ayat-ayat Al-Quran yang dapat membantu umat muslim memahami konteks sejarah, teologi, dan sosial yang terkait dengan setiap ayat. Tafsir ini berfungsi sebagai jembatan antara Al-Quran yang kuno dan kompleks dengan realitas kehidupan yang kontemporer, sehingga memungkinkan umat muslim untuk menggali hikmah dan kebijaksanaan dari Al-Quran yang didapatkan diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Riwayat hidup, sejarah pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik. Lahir di kampung Suronatan, Ngampilan, Yogyakarta pada Senin Wage 16 Desember 1918 Masehi. Nama aslinya adalah Bakri, sedangkan Syahid diambil dari nama ayahnya, Muhammad Syahid, dan ibunya bernama Zakirah. Bakri Syahid merupakan anak kedua dari 7 bersaudara. Pendidikan agamanya diperoleh di sekolah Quick School Islam Muhammadiyah dan tamat pada tahun 1935 Masehi. Pernah menjadi pengajar HIS Muhammadiyah sepanjang Surabaya dan Sekayu Palembang sampai tahun 1942 Masehi. Menyelesaikan pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 1964 Masehi, mendapat tugas pendidikan militer di Amerika Serikat, tepatnya di Fort Hamilton, New York, USA oleh Jenderal Ahmad Yani. Bakri Syahid menikah dengan seorang bernama Siti Isnainiyah yang merupakan wasiat dari sesepuhnya. Dari pernikahan tersebut, dia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Bagus Arafah. Namun tak lama kemudian, anak tersebut meninggal di usia 9 bulan. Kemudian untuk mengenangnya, namanya diabadikan menjadi nama perusahaan PT Bagus Arafah yang berjalan di bidang percetakan, laboratorium, dan lain-lain. Sejarah penulisan kitab tafsir. Ada 3 faktor yang melatar belakangi Bakri menulis tafsir ini. Pembentukan moral bangsa. Yang pertama, pembentukan moral bangsa yang sesuai dengan Al-Quran. Menurutnya bukanlah perkara mudah membangun bangsa dan perilaku bangsa, tapi merupakan tugas yang mulia. Bakri ingin memberantas kemiskinan dan juga kebodohan di era pembangunan dengan tetap berpegang pada kepribadian nasional. Tafsir ini sebagai bentuk silaturahmi Bakri kepada sahabat-sahabat seperjuangan, baik di transmigrasi, kenalan lama di Suriname, Malaysia, Singapura, dan Filipina, saudara-saudara di Mekah dan Madinah,
asal Jawa yang membutuhkan tafsir yang disalin ke dalam bahasa Latin dan diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Ketiga, minimnya tafsir berbahasa daerah. Seperti diungkapkan Majelis Ulama Daerah Yogyakarta bahwa masih sangat sedikit sekali tafsir Al-Quran yang menggunakan bahasa daerah, khususnya Jawa. Padahal tafsir bahasa daerah ini merupakan sebuah keniscayaan karena sebagian masyarakat Jawa masih kurang bisa memahami bahasa Indonesia dan lebih baik bahasa daerah dibanding bahasa Indonesianya. Tafsir Al-Huda sendiri ini mulai ditulis pada tahun 1970. Tepatnya saat ia masih bertugas sebagai asisten sekretaris negara Republik Indonesia dan terus berlanjut sampai menduduki jabatan Rektor IAIN Sunan Kalijaga. Dari segi aspek penulisan, tafsir ini terdiri dari 114 surat dan 30 juz disajikan sesuai urutan dalam mushaf Utsmani, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun sistematika penulisan yang menonjol dan membedakan tafsir lain yaitu tafsir ini terdiri dari satu jilid yang berisi dari 1411 halaman. Tafsir ini menggunakan bahasa Jawa Latin dalam penerjemahan dan penafsiran. Pembahasan setiap surah diawali dengan mengemukakan ciri-ciri surah, meliputi nama surah, nomor surat, urutan turunnya surah, jumlah ayat, kelompok Makkiyah atau Madaniyah, teks asli Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab di sisi kanan, transliterasi bacaan Al-Quran dalam huruf Latin dan ditulis di bawah teks asli. Terjemah Al-Quran dalam bahasa Jawa ditulis dengan huruf Latin di sisi kiri. Keterangan atau penjelasan makna ayat ditulis dalam bahasa Jawa di bagian bawah dalam bentuk catatan kaki. Di akhir pembahasan masing-masing surah ditulis pokok-pokok pembahasan tentang hubungan antara kandungan surah yang telah lewat dengan surah yang selanjutnya. Bentuk penyajian tafsir. Kitab Tafsir Al-Huda ditulis runtut berdasarkan mushaf Utsmani dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Menurut tampilan muka halaman kitab tafsir ini, dapat dilihat di setiap awal surah disebutkan nama dan nomor urut surah di awal setiap surat dalam Al-Quran, berikut jumlah ayatnya, kelompok Makkiyah atau Madaniyah, dan urutan surah saat diwahyukan. Misalnya, surat pertama Al-Fatihah buka surat kaping 1-7 ayat, tumuring wahyu ana ing Mekah. Temurun sawise surat Al-Mudatsir 34. Teks ayat Al-Quran dituliskan di sisi kanan halaman. Yang ketiga, terjemah ayat ke dalam bahasa Jawa dituliskan di sisi kiri ayat dengan huruf Latin. Keempat, transliterasi ayat Al-Quran yang ditulis dengan menggunakan bahasa Latin di bawah teks ayat. Kelima, isi pembahasan utama yaitu penafsiran Al-Quran ditulis dalam bentuk catatan kaki footnote di bagian paling bawah halaman. Keenam, setiap akhir surat terdapat penjelasan munasabah atau keterkaitan antara surah sebelumnya dengan surah setelahnya. Juga ditulis dalam catatan kaki dengan tanda bintang 3. Penjelasan munasabah ini selalu diawali kalimat nyinau sarana dipun tanding. Yang ketujuh, pada bagian ayat tertentu Bakri Syahid memberikan judul atau tema pembahasan menggambarkan maksud ayat. Contohnya tema pokok dalam surah Al-Balad berjudul Urip Iku Perjuangan Jerbasuki Mawa Bea, yang artinya hidup itu perjuangan, untuk mencapai kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Judul tersebut dituliskan di bawah terjemah basmalah. Gaya bahasa. Ciri khas tafsir Al-Huda sebagai tafsir yang unik salah satunya adalah penggunaan bahasa Jawa oleh Bakri Syahid dalam menerjemahkan ayat Al-Quran dan menuliskan penafsirannya. Bentuk penulisan. Format penulisan tafsir ini menggunakan tulisan Latin dalam bentuk baris catatan kaki serta penggunaan sumber-sumber lainnya. Sifat mufasir. Merujuk pada beberapa sumber biografi riwayat hidup beliau, bisa dipastikan ia memiliki sifat perangai yang baik,
Beliau orang yang cerdas serta aktif dalam berbagai lini kehidupan, sehingga dalam perjalanannya ia menghasilkan berbagai karya. Salah satunya Tafsir Al-Huda. Selanjutnya itu sumber rujukan. Pertama, Abdul Jalil Isa Al-Musyaf Al-Muyassar. Yang kedua, Said Qutb fi Dilalil Quran. Ketiga, Ahmad Mustafa Al-Maroghi Tafsir Al-Maroghi. Muhammad Rashid Ridho Tafsir Al-Manar. A. Yusuf Ali The Holy Quran. Profesor Dr. T.M. Hasbi Asyidiki Al-Nur Tafsir Al-Quran Al-Majid. Ahmad Hasan Tafsir Al-Furqan. Ki Bagus Haji Hadi Kusumo Hikmah Quraniyah Pustaka Hadi, dan masih banyak juga lainnya. Contoh penafsiran Al-Huda terkait budi pekerti. Santun dalam bertutur kata terdapat pada surah Al-Furqan ayat 25-63 yang berbunyi, Mungguh kang diarani para kawulane Allah Gusti kang maha murah. Iku wong kang mlaku ana ing bumi pada prasaja, lan manawa diseruwe karo wong jahil, bodoh-bodoh pada mangsuli salam rahayu. Adapun yang dinamai para hamba Allah yang maha kasih itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan bersahaja, dan kalau ditegur orang-orang bodoh maka menjawab salam sejahtera. Menjaga tutur kata yang sopan dan lemah lembut dalam berkomunikasi dengan orang lain dapat dilakukan dengan jalan menghindari ucapan takabur, sombong, dan congkak, tidak berbicara bengis pada orang lain, jangan membicarakan kejelekan orang lain, jangan berkata bohong, dan tidak mencela orang lain. Apabila ini dilanggar, maka keselarasan hidup yang diinginkan tidak akan tercapai. Kualitas diri seorang tercermin dari tutur kata dan bahasa yang diucapkan. Tata bahasa berkata berkomunikasi merupakan petunjuk atau indikator bagi diri sendiri. Apakah kita sudah cukup baik? Kualitas kita hanya anggapan-anggapan sendiri. Kata bisa menumbuhkan simpati dan cinta kasih seseorang, bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan jiwa seseorang. Dan kata-kata juga bisa menjadi racun dan membunuh orang lain. Oleh karena itu, berbicaralah yang baik, mudah dimengerti orang lain, santun, dan lemah lembut, sehingga tutur kata yang baik dapat menciptakan kedamaian dan kerukunan antar sesama. Kesimpulannya adalah Tafsir Al-Huda, Quran, Bahasa Jawi karya Bakri Syahid, Rektor IAIN Yogyakarta, 1972 sampai 1977, merupakan tafsir Al-Quran berbahasa Jawa yang penerjemahannya bersifat tafsiriyah dan bercorak tafsir birra'yi, cenderung bersifat rasional, menggunakan penalaran akal. Secara metodologis, Tafsir Al-Huda menggunakan pendekatan saqafi, ijtimai, sosial budaya, memiliki corak sosial budaya yang sangat kental. Penulisan tafsir ini dilatar belakangi oleh rasa keprihatinan minimnya tafsir yang menggunakan bahasa Jawa huruf Latin. Kecenderungan dan dominasi Bakri Syahid dalam menafsirkan sangat jelas terlihat, mulai dari corak sosial kemasyarakatan, unsur politik, dan beberapa penafsiran yang dipengaruhi oleh corak militer dan kenegaraan. Hal ini tentu tidak lepas dari latar belakang, keluarga, dan pendidikan serta karirnya sebagai perwira. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.